Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gudang pangan tapi impor dan kali ini kita juga sudah tersambung dengan Pak Hermanto yang merupakan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS. Selamat malam Pak Hermanto. Selamat malam. Baik, Pak Hermanto sudah sejauh apa pembahasan mengenai rencana dari impor beras ini Pak di DPR? Ya, ini kan sebenarnya baru pembahasan terkait dengan soal bagaimana pemerintah akan melakukan impor beras ya. Nah, ini tentunya ini kan masih dalam tahap diskusi-diskusi panjang di komisi ini. Tetapi kalau kita lihat kecenderungannya, kita menyaksikan bahwa ada keinginan kuat dari pemerintah untuk melakukan impor. Jadi kita ingin melakukan fungsi pengawasan sebagai anggota sebagai DPR, itu tentunya melakukan fungsi pengawasan. Sehingga dalam tahap tertentu tentunya kita ini melakukan satu kajian kebijakan bahwa seberapa jauh urgensinya impor beras ini pada saat ini gitu. Nah, ini kami sudah melakukan RDP dengan Kementerian Pertanian, dengan Bulog, ya, dan di situ kita mendapatkan data-data yang valid bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami surplus beras. Ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita pada saat Indonesia surplus beras ini tentu urgensi untuk impor beras itu sudah tidak memiliki tingkat yang begitu urgen gitu loh. Nah, oleh karena itu, pembahasan kami di Komisi 4 ini hampir semuanya anggota Komisi 4 memiliki pandangan yang sama bahwa impor itu tidak terlalu penting untuk saat ini begitu. Nah, saat Komisi 4 menolak untuk impor, apa tanggapan dari pihak Kementerian Perdagangan, Pak? Ya, ini kan ada dua data ya. Pertama dari Kementerian Pertanian bahwa stok beras pada akhir Desember lalu itu ada sekitar 7 juta ton. Kemudian pada saat waktu yang berjalan saat ini itu ada cadangan atau stok beras itu sekitar kurang lebih 17 jutaan. Nah, sehingga di akhir April nanti atau awal Mei itu total beras kita yang tersedia itu adalah 24 juta. Ya. Nah, kemudian dikaitkan dengan kebutuhan kita selama sampai dengan awal Mei nanti itu ada kurang lebih 12 jutaan ton. Nah, diperkirakan di bulan Mei itu ada surplus beras kurang lebih 12,3 juta ton. Nah, ini adalah sesuai juga dengan data daripada Bulog. Bulog menyajikan data bahwa stok beras sampai dengan akhir April itu berjumlah 17,3 juta ton. Ya. Artinya ini adalah bahwa dengan data-data tersebut, Indonesia pada saat ini mengalami surplus beras. Nah, jadi ini yang menjadi pegangan kami di Komisi 4 ya, untuk mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami surplus beras. Dan inilah yang menjadi dasar kita bahwa urgensi untuk impor itu tidak begitu penting pada saat ini begitu. Baik, saya ke Pak Dwi Andreas, urgensi tidak begitu penting, tapi sebenarnya apa indikator dari sebuah negara sehingga pemerintahnya mengambil kebijakan untuk impor beras? Berapa kira-kira kuota yang tersisa sehingga harus diimpor? Kalau kebijakan di Indonesia itu sesuai dengan stok yang ada di Bulog. Karena apa? Stok yang ada di Bulog ini yang nanti akan digunakan untuk intervensi pasar. Nah, bagaimana kriterianya? Kalau stok di Bulog kurang dari 1 juta ton dan ada dananya ya, dan harga beras naik terus di atas 10%, maka biasanya pemerintah akan memutuskan impor beras. Jadi itu, padahal sekarang ini tidak ada kelangkaan, harga gabah bahkan terus
turun terus kan. Memang stok Bulog saat ini sekitar 890-an ribu, di bawah 1 juta ton. Tapi itu sama sekali tidak bisa kita jadikan alasan untuk impor beras. Karena apa? Sederhana saja. Sekarang panen raya, mengapa kok tidak diserap saja dari petani kita sendiri kan ya? Padahal ada kelebihan luar biasa dibanding kuartal pertama tahun lalu. Kelebihannya saja, kalau kita bicara kelebihannya saja itu sudah 3,44 juta ton kelebihannya. Kan? Tadi Pak Hermanto juga sudah menyebutkan surplus, memang betul, surplus sampai Mei nanti itu sekitar 12,3 juta ton. Ini surplus yang cukup tinggi. Kan? Dan surplus tersebut itu bisa mencukupi kebutuhan beras sampai 5 bulan. Kalaupun itu tidak ada panen sama sekali, dan itu tidak mungkin karena panen akan terus menerus di musim gadu nanti. Jadi itu sehingga tidak ada alasan sama sekali. Yang pertama terkait dengan stok juga tidak ada alasan. Lalu yang kedua terkait dengan produksi juga tidak ada alasan. Alasan satu-satunya stok Bulog di bawah 1 juta ton. Jadi itu aja. Nah, ada alasan lain sebenarnya yang disampaikan juga oleh pihak Menteri Perdagangan. Katanya kalau kebijakan impor ini diambil sebelum dia menjabat. Jadi di era Menteri Perdagangan sebelumnya. Berarti ini kaitannya dengan DPR. Saat itu pembahasannya seperti apa Pak Hermanto? Ya, begini, ini DPR ini kan, Kementerian Perdagangan ini kan mitranya ke Komisi 6. Ya. Sementara di Komisi 4 ini kan mitranya Kementerian Mengurusi pertanian. Bulog, ya. Nah, jadi ini kementerian ini mestinya ketemunya di ratas, gitu kan. Di rapat terbatas sana, gitu kan. Nah, disinilah sebenarnya persoalan koordinasi kita, ya kan. Jadi kalau misalnya Menteri Perdagangan mengatakan bahwa itu adalah kebijakan periode sebelum beliau menjadi Menteri Perdagangan, seharusnya kan dia mereview, ya kan. Mereview kembali kebijakan-kebijakan apa. Nah, ini kan harus kita bisa bicarakan lagi di ratasnya kayak gitu. Baik, artinya ada komunikasi yang tidak sejalan antara Kementerian Perdagangan dan juga Kementerian Pertanian. Seperti itu ya Pak Hermanto ya? Ya kurang lebih begini Pak Wilson, bahwa kita ini kan ada, sektor panen ini ada 3 sisinya ya. Pertama itu adalah sisi produksi, di sisi hulu, kemudian di sisi hilirnya adalah Menteri Perdagangan, tapi di antara itu kan ada Bulog. Ya. Jadi Bulog ini adalah fungsi intermediari. Ya. Nah, yang menghubungkan antara sisi produksi dengan sisi pasarnya. Nah, jadi sebenarnya ketiga instansi ini seharusnya mereka memiliki arahan kebijakan yang sama, kemudian memiliki data yang sama. Gitu loh. Nah, adapun misalnya terkait dengan ada alasan kebijakan lalu, itu kan bisa dilakukan review lagi di ratas gitu. Nah, sehingga betul-betul ada sinergi, ada koordinasi, ada konsolidasi baik data maupun arah kebijakan. Karena kan beras ini kan mengalami perkembangan dinamis setiap hari gitu ya. Nah, jadi ini persoalan kita. Baik, Pak Dwi Andreas, Anda melihat jika ada dua hal yang berbeda keluar dari pemerintah, satu Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sebenarnya cukup, namun Kementerian Perdagangan rencana mengimpor karena takut jika stok tidak mencukupi. Apakah ini artinya komunikasi antara dua kementerian ini yang berkaitan dengan beras ini tidak sejalan seperti itu, Pak? Iya Bang Wilson, saya tidak tahu juga dalam arti yang membisiki sehingga keputusan ini keluar itu saya tidak tahu bagaimana kok bisa. Karena sekarang data untuk beras hanya satu, data untuk produksi padi itu hanya satu, dikeluarkan oleh BPS. Kan dan data yang dikumpulkan oleh BPS sekarang luar biasa bagus. Karena saya juga membantu pada awal-awal perolehan data, survei menggunakan metode yang baru yaitu kerangka sampling area. Saya sempat datang ke lokasi juga, ada sekitar 200.000 titik di seluruh Indonesia. Dan faktor manusia teramat kecil. Karena mereka menggunakan menggunakan IT, semuanya menggunakan IT, data masuk langsung ke BPS pusat. Sehingga untuk itu saya sangat mempercayai sekarang data yang sekarang ini ada. Jadi Kementerian Pertanian sebenarnya tidak survei data, tidak memperoleh data lagi. Kalau sebelum tahun 2018 ya, tapi setelah tahun 2018 ini murni data keluar dari BPS. Itu.
Jadi tidak ada keraguan sama sekali ketika BPS menyatakan surplus, pasti surplus. Dan ini sesuai dengan pengamatan kami juga di jaringan tani kami. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di akhir tahun kok harga gabah terus-menerus turun. Berarti stok yang ada di masyarakat juga relatif tinggi. Juga survei di jaringan tani kami juga terkait dengan keserampaan tanam. Karena apa yang dalam arti lahan-lahan tada hujan juga tanam, semua tanam, sehingga mengapa tiba-tiba produksi kuartal pertama ini melonjak sedemikian tinggi. Melonjak 26,9% dibanding kuartal pertama tahun lalu. Jadi sebenarnya banyak data, baik itu yang dikeluarkan oleh BPS maupun data yang kami kumpulkan dari jaringan tani kami, ini menyatakan dengan tegas bahwa tahun 2021 ini pasti surplus. Terjadi peningkatan produksi di tahun 2021. Kita ingat tahun 2019 dan 2020 saja nggak impor beras. Padahal produksinya lebih rendah dibanding tahun 2021 potensi produksinya. Nah kok sekarang yang 2021 yang produksinya kami perkirakan, kami estimasi meningkat, justru impor untuk itu ya akhirnya menjadi bola liar lah. Bola liar selain timingnya tadi tidak tepat. Sebab biasanya keputusan terkait dengan impor beras itu diambil di bulan Juli Agustus. Pada masa pemerintahan yang lama misalnya pada masa pemerintahan Pak Harto juga diambil di sekitar bulan Juli Agustus. Jangan ganggu sekarang ini petani yang sedang panen raya kemudian dimunculkan keputusan impor beras yang pasti akan berdampak terhadap harga di tingkat usaha tani. Dan itu sudah nyata dari pengamatan kami sejak keputusan tersebut dikeluarkan, lalu kami melakukan kajian di jaringan tani kami dan ternyata betul bahwa harga gabah langsung terdampak oleh pernyataan tersebut. Baik, Pak Hermanto, apakah rencananya Komisi 4 akan ada memanggil kembali Kementerian Pertanian untuk membahas hal ini, Pak, agar komunikasi di pemerintahan ini bisa sejalan sehingga impor tidak dibutuhkan, tidak terlalu urgensi seperti itu saat ini? Ya begini, kemarin kan kita sudah mengadakan RDT, kemudian juga dengan Raker dengan Menteri Pertanian, di situ ada kesimpulan. Kesimpulan itu tercantum di kesimpulan pertama. Ini mengatakan kita bahwa ini urusan impor ini sangat penting gitu. Nah kesimpulannya itu adalah Komisi 4 menolak dilakukannya impor pada saat ini. Nah, jadi kenapa demikian? Saya menganggap begini, kenapa impor itu tidak begitu urgen? Karena petani ini memiliki 5 derajat derita petani. Saya ingin katakan kalau impor itu akan mengakibatkan 5 derajat petani yang akan muncul di pertanian. Yang pertama itu adalah saat menanam. Nah, saat menanam ini petani dirugikan pada saat ini yaitu pupuk langka, kemudian harga pupuk pun juga mahal. Kemudian derita yang kedua itu adalah waktu menunggu saat menanam sampai panen. Pada masa ini, petani itu tidak menghasilkan apa-apa, bahkan minus, bahkan mengutang. Pada saat inilah petani mengalami semacam bahwa petani ini akan pinjam kemana-mana, termasuk dia pinjam ke tengkulak dan lain sebagainya. Akhirnya lahan ini terjadi ijon. Kemudian derita yang ketiga itu adalah saat panen. Saat panen, hasil panen itu belum tentu sesuai dengan yang diharapkan. Nah kemudian juga mengalami paceklik, ya kan? Ini pun juga risiko yang ditanggung oleh petani. Derita yang keempat itu adalah saat jual. Di mana pada saat petani menjual, pada musim panen raya ini, harga beras itu mengalami penurunan yang cukup luar biasa. Nah, ini derita petani yang keempat. Derita petani yang kelima itu adalah bila pemerintah melakukan beli beras petani, nah inilah puncak daripada derita petani. Nah itulah karena itu kami berharap pemerintah bila melakukan pembelian beras petani itu adalah merupakan bahagia bagi petani. Karena dengan demikian harga petani pada saat sekarang ini adalah posisi yang sangat rendah, kemudian dibeli oleh petani, ini kan banyak keuntungan. Keuntungan bagi petani pun juga bagi pemerintah. Karena pemerintah
ketika membeli beras petani pada saat sekarang ini, pemerintah dapat membeli harga HPP. Kemudian petani dengan harga yang saat sekarang ini kalau dia menjual, dia mendapatkan keuntungan. Ya, harga pasar dengan harga HPP ada disparitas yang cukup baik di sini. Nah, disinilah keuntungan bagi petani. Nah, jadi menurut saya saat ini, mumpung sedang panen raya, kemudian pun juga harga sedang rendah, ini adalah saat pemerintah melakukan beli beras petani. Ya, petani di sini disejahterakan. Nah, inilah urgensinya mengapa kita meminta supaya pemerintah itu membeli beras petani. Kalau ini dilakukan oleh pemerintah, ini kita menginformasikan kepada publik bahwa kita saat ini kan sedang membangun food estate. Kemudian kita juga sekarang ini petani sedang serius-seriusnya, sedang kerja keras, menanam dan memanen. Nah, ini kita bisa mempublikasikan pemerintah. Bila pemerintah tidak melakukan impor, ini adalah kebahagiaan bagi petani. Dan kita mengatakan bahwa food estate itu sukses. Nah, inilah urgensinya mengapa kita tidak melakukan impor pada saat ini. Begitu. Baik, baik Pak Hermanto, bagaimana rencananya ke depannya? Apakah Anda dari fraksi PKS akan berkomunikasi dengan teman Anda yang ada di Komisi 6 untuk memanggil Kementerian Perdagangan agar hal ini tidak dilakukan, namun dijawabnya nanti saja Pak, usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara.